Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini, suara yang keluar dari dalam goa, goa yang penuh lumut kebosanan. Walau hidup adalah salam Gerakan Supremasi Hukum Indonesia. Bersama saya, Paul Alexander Oroh, dan rekan saya, Andi Lala, Sarjana Hukum, Master Hukum. Sore hari ini kita lanjutkan dalam pembahasan untuk mencerdaskan masyarakat, yaitu hasil daripada sidang keputusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilu. Selamat menyaksikan. Welcome back to our channel Gerakan Supremasi Hukum Indonesia untuk mencerdaskan bangsa. Selamat sore, saya Paul Alexander Oroh dan saya Andi Lala. Kami dari Gerakan Supremasi Hukum Indonesia sore hari ini akan bincang-bincang sedikit tentang hasil daripada KPU yang baru saja diumumkan hari Rabu kemarin, dan sebelumnya keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Kita akan mulai supaya masyarakat bisa semakin cerdas dan masyarakat paling tidak melek hukum, apa yang sebenarnya terjadi pada hasil dari kedua keputusan ini. Selamat sore Pak Andi. Sore Pak Paul. Udah minum? Udah ngopi belum? Belum ya. Boleh, silakan. Kita ngopi dulu Pak. Ya, minum dulu silakan. Ya, saya tuangin Pak Andi. Ya. Ya. Ya Pak Andi, kita tos dulu. Ya. Udah ada presiden yang baru Pak Andi. Siap. Ya, selamat. Nah, Pak Andi sebagai praktisi hukum. Ya. Ya, tiap hari kerjaannya ke pengadilan, sidang, ya kan? Nah, kita lihat kemarin baru saja kita sama-sama saksikan ada dua keputusan. Yang pertama didahului tanggal 22 April sidang Mahkamah Konstitusi, ya, yang mana pemohon 01 dan pemohon 02 permohonannya 03 ditolak ya. Ditolak. Yang kedua, kita saksikan kemarin ada pengumuman juga dari Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan bahwa kita sudah mempunyai presiden yang baru, yaitu presiden dari 02 atau saya sebut Jenderal Prabowo Subianto dan Ananda Gibran Raka Buming Raka. Nah, sore hari ini supaya masyarakat bisa lebih cerdas lagi, lebih tahu lagi tentang kedua keputusan ini, nggak ada salahnya saya coba bincang-bincang dengan Pak Andi. Ya. Menurut Pak Andi, orang hukum, ya, tentang kedua keputusan ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Paul, rekan saya yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih kita dapat berjumpa kembali dan bisa berbincang-bincang kembali. Udah lebih santai ya kita ya. Udah bisa lebih ketawa ya, udah punya presiden baru. Ya, lanjut Pak. Ya, mungkin pertama kita akan menelaah ke belakang ya terkait adanya permohonan ke MK oleh 01 dan 03 ya. Tentunya kita sudah melihat memang jika berkaitan tentang perselisihan hasil pemilu, memang itulah ranahnya MK ya. Artinya bila kita melihat atau membaca teksnya ya, tekstualnya itu perselisihan. Tentunya harusnya yang lebih dikedepankan di dalam gugatan tersebut adalah tentang adanya selisih atau tidak ya. Nah, namun yang kita saksikan kan tentunya di situ ada juga ya pembuktian-pembuktian tentang perbuatan-perbuatan yang dianggap ya
berbuat tidak sebagaimana mestinya. Ya. Ya tentunya pertama saya sangat bangga ya, artinya gugatan ke MK memang itulah ranah semestinya ya, bagi para pihak yang memang tidak merasa puas dengan keputusan yang disampaikan oleh KPU ya melalui penetapan hasilnya ya, di mana penetapan hasilnya itu memenangkan 02 dengan secara satu putaran gitu ya. Nah, kembali kepada penetapan tersebut tentunya saya tidak mau lagi membahas tentang apa yang sudah diputus MK, karena tentunya MK memang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk menentukan perselisihan hasil pemilu tersebut. Nah, dan sudah kita dengarkan keputusannya bersama-sama ya Pak Paul. Nah, lalu yang unik sekarang ini ya, justru adanya gugatan TUN ya oleh pihak 03 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tentang adanya mungkin penetapan presiden kemarin ya, hari Rabu, penetapan tentang KPU tentang Prabowo dan Gibran Gibran sebagai Rakabumi Raka. presiden dan wakil presiden. Nah, terkait dengan gugatan ke TUN, bila kita melihat kepada Undang-Undang Nomor 51 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 ya tahun 86 ya, yang sebelumnya ada di Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Tentunya apa sih yang menjadi ranahnya TUN gitu ya, yang pertama menjadi pertanyaan. Tentunya yang menjadi ranah TUN itu memang luas ya, terkait pertahanan, terkait pada bidang kepegawaian, perizinan, pengadaan barang jasa, keputusan kepala daerah, nah ketenaga kerjaan, dan tindakan pemerintah yang tidak sesuai atau melebihi batas kewenangannya. Nah, melihat adanya sebuah penetapan dari KPU, itu kan berarti adalah sebuah produk yang disampaikan atau dibuat oleh sebuah atau instansi atau pejabat negara. Nah, kalau kita menelaah tentang TUN, kewenangan TUN memang secara teks ya, secara arti memang sudah bisa lah dikategorikan untuk melakukan gugatan ke TUN. Tapi yang jadi permasalahan di sini adalah apakah TUN itu secara mutlak gitu kan memeriksa gugatan tersebut gitu kan. Sedang kita ketahui bahwa Undang-Undang Pemilu di pasal 466 sampai pasal 475 itu kan sudah menjelaskan ya kewenangannya masing-masing jika berkaitan tentang hasil DPD, DPRD atau hasil presiden, wapres itu kan kewenangannya di MK gitu. Nah, lalu kalau ditarik dibawa ke ranah TUN, nanti seperti apa gitu kan? Sedangkan kita mengenalkan asas lex specialis. Baik Pak Andi, tadi sempat disampaikan eh, tentang hukum, istilah hukum yaitu lex specialis derogat rex generalis. Ya. Hukum yang umum dapat dikesampingkan oleh hukum yang Khusus. khusus. Ya. Itu mana hukum yang umum, mana hukum yang khusus. Karena jangan membingungkan juga masyarakat gitu kan. Ya. Ini sudah ada hasil keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Apakah ini sudah final? MA gitu kan. Ada keputusan dari KPU, Komisi Pemilihan Umum, juga diatur oleh undang-undang. Ini kalau menurut saya kan lebih tinggi daripada apakah ini lebih tinggi daripada pengadilan tata usaha negara atau hasil keputusan daripada TUN nanti? Apapun keputusannya. Nah, sepanjang sepengetahuan saya Pak Paul,
kita juga harus membedakan dulu yang namanya sengketa hasil pemilihan dengan sengketa prosesnya pemilihan. Jadi itu harus berbeda. Nah, jika kita berbicara tentang sengketa hasil pemilihan umum, tentu secara asas hukum yang tadi Pak Paul sebutkan ya, lex specialis derogat legis generalis itu tentunya MK lah yang punya kewenangan. MK yang punya kewenangan. Iya, Ya. karena memang di dalam Undang-Undang Pemilu sudah mengatur ya, bila ada perselisihan hasil pemilu maka menurut Undang-Undang MK dan Undang-Undang Pemilu juga ranahnya adalah ke Mahkamah Konstitusi, yaitu dengan gugatan PHPU tersebut. Nah, lalu kita kalau berbicara tentang proses pemilu, tentunya berbicara dengan proses pemilu adalah kewenangan dari Bawaslu ya, karena Bawaslu mempunyai kewenangan untuk dia itu menjaga, mengawal proses pemilihan umum, mengawasi, menjaga, mengawal proses pemilihan tersebut. Nah, bila mana ada yang dikira permasalahan, maka itu menjadi ranahnya Bawaslu ya. Tentunya ranah Bawaslu itu kan terjadi di dalam proses tersebut, bukan di akhir. Kalau akhir itu kan udah menjadi sebuah hasil ya, namanya sudah hasil. Nah, di saat proses itulah, baru di situ adalah yang namanya kewenangan dari Bawaslu. Nah, untuk memproses bila mana terindikasi adanya kecurangan-kecurangan dalam proses pemilu tersebut. Nah, tentunya selain menjadi kewenangan Bawaslu, hal tersebut juga menjadi kewenangan TUN gitu, tapi terhadap hasil. Baik Pak Andi, sehubungan dengan upaya hukum yang sedang dilakukan oleh salah satu paslon ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Ya. Kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Ya. Tapi kalau menurut saya nih Pak Andi ya, ini kan sudah melalui berapa tahapan proses daripada sampai akhirnya KPU mengumumkan, menetapkan bahwa pemilu kali ini ditetapkan yaitu pemenangnya Pak Prabowo Subianto dan Gibran. Ya. Walaupun ada upaya TUN. Nah, terakhir gimana menurut Pak Andi nih? Ya terkait upaya pihak yang melakukan gugatan ke TUN ya kita hormati saja ya Pak ya, Pak Paul. Ya setiap warga negara kan punya hak ya untuk melakukan keberatan selama haknya tersebut sesuai dengan tempatnya gitu kan. Ya. Nah kalau memang TUN sendiri mempunyai kapasitas untuk mengakomodir keberatan pihak tersebut, saya rasa kita hormati lah gugatan itu lah. Nanti kita tunggu saja seperti apa hasil dari TUN. Tapi yang jelas yang tadi Pak Paulus sudah bilang tadi ya, kita sudah ada presiden baru, wakil presiden baru yang sudah ditetapkan kemarin oleh KPU. Tentunya kita sebagai warga negara itu secara de jure ya, iya, sudah berarti kan presiden baru. Iya. Kita seharusnya bisa mendukung ya, semoga presiden dan wakil presiden ini bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara baik ya sebagai kepala negara. Seperti itu aja sih Pak. Baik, terima kasih Pak Andi ya. Sudah bincang-bincang. Ya, sama-sama Pak. Kita sama-sama minum lagi Pak Andi, dikit. Siap Pak. Baik, terima kasih atas waktunya bagi Pak Andi dan teman-teman semua. Kita sudah mempunyai presiden yang baru, selamat kepada presiden yang baru, dan kami dari Gerakan Supremasi Hukum berharap masyarakat sedikit bisa mendapatkan pemahaman hukum dan cerdas bahwa semua proses pemilihan presiden ini sudah melalui saluran-saluran atau mekanisme yang sudah disiapkan oleh bangsa dan negara kita. Selamat berjuang, salam
NKRI merdeka. Merdeka. Salam sejahtera. Baik, saudara-saudara sekalian, kita baru saja menyaksikan tentang perbincangan hasil daripada keputusan Mahkamah Konstitusi dan penetapan dari Komisi Pemilihan Umum tentang terpilihnya Presiden Indonesia yang baru. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan membawakan satu buah lagu ciptaan dari Iwan Fals dengan judul Manusia Setengah Dewa. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini. Suara yang keluar dari dalam goa, goa yang penuh lumut kebosanan. Walau hidup adalah permainan, walau hidup adalah hiburan, tetapi kami tak mau dipermainkan, dan kami juga bukan hiburan. Turunkan harga secepatnya, berikan kami pekerjaan, pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu, pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Masalah moral, masalah akhlak, biar kami cari sendiri. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Turunkan harga secepat, berikan kami pekerjaan, tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegas, tak pandang bulu, pasti kuangkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Wahai Presiden kami yang baru, kamu harus dengar suara ini.
berikan kami pekerjaan, tegakkan hukum setegak-tegaknya, adil dan tegak, tak pandang bulu, pasti ku angkat engkau menjadi manusia setengah dewa. Jangan pernah berhenti mencintai Indonesia demi tegaknya demokrasi dan konstitusi. Salam NKRI, merdeka!